Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan menjelaskan kinerja dari kelompok kami, yaitu tentang Analysis of Variance (ANOVA). Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Radirawan Firanda dengan NIM 359, ada Alifito Zafirgehan dengan NIM 370, ada Sintore Hatul Jannah dengan NIM 394, ada Rizka Swandono dengan NIM 450, dan ada Ramadan Rendiansa dengan NIM 517. Selanjutnya ada Analysis of Variance. Analysis of Variance merupakan suatu analisis statistika induktif yang dapat digunakan untuk menguji perbedaan nilai rata-rata lebih dari dua kelompok sampel di mana faktor pembedanya hanya satu dan variabel yang diuji satu atau lebih. Selanjutnya adalah analisis deskriptif. Bisa dilihat pada tabel bahwa rata-rata keputusan pembelian nasabah dengan pendidikan S1, S2, SMA, D3, SD dan SMP berurutan itu yaitu mulai dari 12.000, 3.913, 11,5, 11,2203, 11, 10.000, 6.667 sama dengan yaitu 10.000, 6.667. Hal ini menandakan bahwa rata-rata keputusan pembelian nasabah yang paling tinggi berdasarkan pendidikannya adalah S1, dan paling tinggi selanjutnya dilanjut oleh S2, SMA, dan D3, hingga yang paling rendah adalah SD dan SMP yang memiliki rata-rata keputusan pembelian nasabah yang sama. Selanjutnya, standar deviasi keputusan pembelian dengan pendidikan S2, D3, S1, SD, SMA, SMP dengan berurutan yaitu 0,70711, 1,41421, 2,14771, 2,30940, 2,34203, dan 2,692258. Hal ini menandakan bahwa keputusan pembelian nasabah berdasarkan pendidikannya yang paling merata adalah S2, dan paling rata selanjutnya dilanjut oleh D3, S1, SD, SMA, dan SMP. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alifito Zafirgehan dengan NIM 370. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA ini digunakan untuk melakukan analisis inferensial atau uji hipotesis terhadap varian data dengan menggunakan uji hipotesis 5 tahap untuk menghasilkan kesimpulannya apakah H0 diterima atau ditolak. Nah, berikut ini ada hasil analisis untuk uji hipotesis 5 tahap. Yang pertama, untuk merumuskan H0 dan H1, H0 ini tidak ada perbedaan signifikan total keputusan pembelian di antara pendidikan. H1 ada perbedaan signifikan total keputusan pembelian di antara pendidikan. Yang kedua, level of significance sama dengan 0,05 kurang besar dari F0,05 kali 5 92 sama dengan 3,07. Yang ketiga, kriteria pengujian. Yang H0 diterimanya F-hit lebih kurang dari 3,07. Yang H0 ditolak F-hit besar dari 3,07. Yang keempat, nilai F-hit MS of BG per MS of WG sama dengan 1,17 kurang dari 3,07
atau signifikan 0,330 besar dari 0,05. Yang terakhir 5 H0 diterima karena F hit 1,17 kurang dari 3,07 atau signifikan 0,33 besar dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan total keputusan pembelian di antara pendidikan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sinta NIM 394 akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Multiple comparisons. Tabel multiple comparison digunakan untuk menguji lebih lanjut untuk melihat kelompok mana saja yang berbeda. Tes ini hanya dilakukan apabila hasil uji ANOVA menyatakan H0 diterima atau H1 ditolak, karena menandakan adanya perbedaan signifikan yang perlu dicari. Dari tabel di samping bisa dilihat, dan hasil analisisnya yang pertama, tes tidak perlu dilakukan karena tidak ada perbedaan signifikan total keputusan pembelian di antara semua kelompok pendidikan. Yang kedua, seluruh nilai SIG menunjukkan angka lebih dari 0,05 yang artinya tidak ada perbedaan signifikan total keputusan pembelian di antara semua kelompok pendidikan. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizka Suwandono dengan NIM 2020-210450 akan menjelaskan tentang homogeneous subsets. Dari tabel di samping dapat dianalisis yaitu pendidikan SD N-nya 3, 1, 10.6667, SMP 9, 10.6667, D3 2, 11.0000, SMA N-nya 59, satunya 11.2203, S2 2, 11.5000, S1 23, 12, 3913, dan site-nya .898. Dari tabel di samping dapat dianalisis semua kelompok berada di satu kolom yang menandakan tidak ada perbedaan signifikan. Total keputusan pembelian di antara semua kelompok pendidikan. Tabel homogeneous subsets digunakan sebagai data pendukung hasil pengujian hipotesis pada tes ANOVA dengan menganalisis kolom subsets for alpha. Analisis 1, semua kelompok berada di satu kolom yang menandakan tidak ada perbedaan signifikan. Total keputusan pembelian di antara semua kelompok pendidikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ramadan Rediansa Hermanto Yamko dengan NIM 2020-210-501. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini, yang pertama kesimpulan deskriptif, rata-rata kesimpulan keputusan pembelian nasabah dengan pendidikan S1, S2, SMA, D3, SD, dan SMP. Hal ini menandakan bahwa rata-rata keputusan pembelian nasabah paling tinggi berdasarkan pendidikannya. Dan paling tinggi selanjutnya dilanjut oleh S2, SMA, dan D3 hingga yang paling rendah adalah SD dan SMP yang memiliki rata-rata keputusan pembelian nasabah yang sama. Yang selanjutnya kesimpulan uji ANOVA. H0 diterima karena FHIT 1,17 kurang lebih 3,07 atau SIG 0,33 lebih dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan total keputusan pembelian di antara pendidikan. Yang terakhir, kesimpulan uji multiple comparison.
tes tidak perlu dilakukan karena tidak ada perbedaan signifikan total keputusan pembelian di antara semua kelompok pendidikan. Seluruh nilai SIK menunjukkan angka lebih dari 0,5, yang artinya tidak ada pendidikan signifikan total keputusan pembelian di antara semua kelompok pendidikan. Yang terakhir, kesimpulan uji homogeneous sukses. Semua kelompok berada di satu kolom yang menandakan tidak ada perbedaan signifikan total keputusan pembelian di antara semua kelompok pendidikan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.